Mengapa kita mengkaji tentang Shiratal Mustaqim? Ada beberapa alasan telah kita sampaikan. Kemudian yang kedua tentang pengertian Shiratal Mustaqim, dan hal ini pun telah kita sampaikan. Kemudian yang ketiga tentang kita kan sudah berada di atas Shiratal Mustaqim. Ini diambil pengertian bahwa Shiratal Mustaqim itu adalah agama Islam. Kita ini sudah berislam, artinya sudah berada di atas Shiratal Mustaqim. Kenapa kita masih diperintahkan yaitu untuk meminta kepada Allah tentang Shiratal Mustaqim ini? Nah, kemarin telah kita sampaikan, dikarenakan yang namanya hidayah itu ada hidayah ilmu, ada hidayah taufik. Dan yang ketiga tidak henti-hentinya syaitan dengan beberapa usahanya yaitu untuk menyesatkan manusia. Maka dengan tiga alasan ini, walaupun masih banyak alasan yang lain, sepantasnya kita sebagai seorang muslim yang kita insya Allah sudah berada di atas Shiratal Mustaqim agar tetap menjaga dan memperkuat yaitu Shiratal Mustaqim, dan kita selalu minta kepada Allah Ta'ala ilmunya supaya bertambah, kemudian hidayah taufik supaya tidak malas, supaya tidak tergoda yang lain, itu pun juga kita harapkan. Sebab tidak sedikit orang-orang yang mereka sudah beragama Islam, artinya sudah berada di atas Shiratal Mustaqim, karena godaan-godaan yang ada, entah karena harta dunia kebanyakan atau memang karena trik-trik syaitan, ini mereka berbalik menuju kepada as-subul, yaitu jalan-jalan syaitan. Artinya mereka yang masih berada di atas Shiratal Mustaqim, tidak sedikit yang Shiratal Mustaqimnya dalam perjalanan itu suka belok-belok ke gang-gang itu. Ya, jadi ibarat sopir suka mampir mampir dulu. Ya, sholatnya lempeng, tapi mampirnya juga tidak ketinggalan. Ya, dia dikatakan masih berada di atas Shiratal Mustaqim, tapi dia pun melakukan maksiat. Maka dikatakan dia al-ma'asi, yaitu orang-orang yang maksiat kepada Allah Ta'ala. Ini orang maksiat kepada Allah. Lah, apakah mereka nanti akan masuk surga? Dalam hal ini kita tidak bisa memberikan penilaian kecuali hanya mengatakan tahta masyiatillah. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah hanya mengucapkan dia adalah tahta masyiatillah, itu berada di atas kehendak Allah Ta'ala. Kalau Allah akan mengampuni maksiatnya, maka dia akan lempeng masuk surga. Tapi kalau Allah akan menyiksa, maka dia akan disiksa dulu dengan sebab mampir-mampir dia dalam neraka. Kemudian setelah selesai, dia akan dimasukkan ke dalam surganya. Ini orang yang maksiat. Nah, adapun orang yang dia tadinya berada di atas Shiratal Mustaqim, kemudian beloknya bukan gang malah bablas terus sampai pindah ke jalur. Jadi pindah jalur, bukan lagi agama Islam tapi mengambil agama yang lain, artinya murtad. Nah, ini walaupun dia memiliki harta dunia, semua harta dunia dia miliki. Kayak mungkin tidak nih. Harta kekayaan sedunia dia miliki sendiri, kayak mungkin tidak. Orang lain nggak boleh makan, semut nggak boleh makan. Kayak bisa nggak? Nggak mungkin gitu. Sekaya-kayanya manusia itu baru kecil. Sekaya-kaya manusia itu kecil sekali itu. Tidak mungkin kekayaan dunia semuanya itu bisa dia miliki. Nah, seandainya dia memiliki kekayaan yaitu sebanyak atau sebesar segede bumi, ditambah lagi kekayaan segede bumi, kemudian dia akan menebus dirinya nanti ketika masuk neraka. Ya Allah, saya punya kekayaan 2 bumi ya Allah, ini kekayaan saya berikan ya Allah, tebus saya diri saya dan masukkan ke dalam surga ya Allah. Itu Allah nggak butuh. Itu nggak butuh. Nah, apalagi hanya karena dunia pengen mobil mewah kemudian masuk. Itu naudzubillah itu. Hanya kerjaan. Ada kemarin kita di Semarang, kebetulan ketemu pegawai Bapeda di Semarang. Alhamdulillah ngomong demi ngomong masih keturunan Kang Ayubmu. Dari Bapeda Semarang, itu Pak Sodikin. Alhamdulillah dia ikut ngaji.
Kita tanya, lah wong Cirebon. Kita tanya dari Jaga Satru, masih keturunan. Lah dia punya temen kerja di orang non Islam, nggak dikasih apa Pak, rumah nggak dikasih, mobil nggak dikasih, hanya kerja bisa cukup untuk makan, sampai pindah agama. Hanya untuk makan, sampai beliaunya menyatakan mendingan kalau dikasih Mercedes, gedung mewah masih mendingan itu. Ini gedung mewah juga tidak, mobil mewah juga tidak, motor pun juga enggak. Hanya kerja cukup untuk makan. Hari ini dapat, hari ini habis, sampai mengorbankan agama. Itu subhanallah. Itu kerugian yang amat rugi. Kalau toh seandainya punya kekayaan dunia ditambah sedunia lagi, itu pun masih dianggap kecil di hadapan Allah, dan Allah tidak akan menerima. Maka keberadaan kita di atas Shiratal Mustaqim itu sebagaimana Allah nyatakan, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, kita hanya berharap ya mudah-mudahan kita, anak keturunan kita senantiasa berada di atas Shiratal Mustaqim. Seberat apapun cobaan atau musibah ataupun keadaan kita di alam dunia ini, jangan sampai kita meninggalkan agama Islam. Maka dengan hal itu kita hendaklah senantiasa menjaga dan selalu berusaha, yaitu berada di atas Shiratal Mustaqim. Nah, kemudian pada kesempatan ini akan kita sampaikan cara untuk mendapatkan Shiratal Mustaqim. Cara untuk mendapatkan Shiratal Mustaqim. Yang pertama banyak-banyak berdoa atau meminta kepada Allah supaya kita berada selalu di atas Shiratal Mustaqim. Ini yang pertama. Jangan sampai kita merasa bosan untuk meminta kepada Allah. Maka seorang muslim itu setidaknya dalam sehari itu membaca Al-Fatihah. Di sana ada ihdinas siratal mustaqim. Kalau dia sudah tidak mau meminta kepada Allah, itu tandanya dia tidak pernah sholat. Betul atau betul, Bu? Kalau dia tetap menjaga sholat, maka insya Allah dia tetap senantiasa berdoa. Dan syukur-syukur nanti ditambah doa di luar sholat. Misalkan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana, dan seterusnya. Ya Allah, jangan Engkau palingkan jiwa kami dari petunjuk-Mu. Memohon kepada Allah. Nah, ini sering-sering kita berdoa. Sebab yang tadi namanya hidayah bisa naik turun, ditambah godaan-godaan setan, trik-trik setan dalam menyesatkan manusia itu gencar. Maka kita minta hidayah, petunjuk kepada Allah Ta'ala. Sebab yang namanya hidayah taufik terutama sekali, tidak ada yang bisa memberikannya kecuali Allah Ta'ala. Dalam satu kisah, ketika paman Nabi yaitu Abu Thalib ketika sakaratul maut, kemudian di sana ada Abu Lahab dan sebagainya tokoh-tokoh kafir Quraisy. Kemudian Nabi masuk ke dalamnya. Kemudian berkata, "Ya pamanku, ucapkan la ilaha illallah, maka aku akan membantu engkau masuk ke dalam surga, selamat." Hanya mengucapkan la ilaha illallah itu susahnya minta ampun. Ketika diajarkan la ilaha illallah, Abu Lahab dan sebagainya, "Ya Abu Thalib, apakah engkau akan berganti agama dari nenek moyang kami?" Sampai mengucapkan berat sekali. Diutuskan la ilaha illallah sampai lisannya mau bergerak, itu berat sekali. Dan itu menunjukkan bahwa dia belum mendapatkan hidayah. Jadi belum mendapatkan hidayah. Dan ada pun orang yang dia ketika sakaratul maut bisa mengucapkan la ilaha illallah, itu dijamin insya Allah itu masuk surga. Tapi tanpa hidayah Allah itu sulit. Maka dalam hal ini kita biasakan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ada satu ustadz di Cirebon, di daerah Cideng, hanya ini dari jamaah tabligh. Itu banyak teman-teman yang lain
dikatakan ustadz yang sesat, ustadz yang ahlul bid'ah. Ini orang-orang yang memegang sunnah dengan kuat, nyebut-nyebut ini ahlul bid'ah, ini sesat dan sebagainya. Kerjaannya itu gak pernah sholat, hanya kurus. Dikiranya kurus gak sholat. Tapi subhanallah, dalam cerita tetangga yang menyaksikan dan juga beberapa tetangga dan juga keluarga, termasuk teman-teman yang hadir, beliau itu ketika sholat maghrib berjamaah, bahkan mengimami, kemudian setelah sholat maghrib keluarganya dikumpulkan, ada saudara, ada teman, bahkan ada tetangga, seakan-akan langsung pamit. Ini nggak ada firasat apa-apa, seakan-akan dia pamit, tidak begitu lama mengucapkan la ilaha illallah, meninggal. Itu subhanallah itu di Cideng dari jamaah tabligh. Ini sebenarnya kita berlepas diri apakah dia Muhammadiyah, NU atau jamaah tabligh atau apa. Tapi hadis, barang siapa yang dia mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka dia dijamin masuk surga. Ini kalau bisa kita berharap. Maka mudah-mudahan harapan kita ini ya harus kita melatih diri, banyak-banyak melatih lisan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nah, itu satu berdoa. Dalam ayat Allah menyatakan wallahu yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Dalam surah Al-Baqarah ayat 213. Dan Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapapun yang dia kehendaki menuju kepada siratal mustaqim. Adapun hidayah ilmiah, dan kita dianjurkan yaitu untuk selalu hadir dalam majelis ilmu. Nanti akan kita sampaikan yang kedua. Dan juga dalam hadis Rasul menyatakan ya ibadi kullukum dhalun, wahai hamba-hambaku. Ini namanya hadis qudsi. Jadi hadis tapi langsung datang dari Allah Ta'ala. Wahai hamba-hambaku kullukum dhalun, kalian semua itu dalam keadaan sesat, kata Allah. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku berikan hidayah. Fastahduni ahdikum, maka hendaklah kalian selalu meminta hidayah kepadaku. Jadi kalau minta hidayah, minta petunjuk, berdoa langsung kepada Allah. Ahdikum, Allah akan memberi. Ada sebagian kita pun tidak mencela, tidak minta hidayah, penginnya datangnya ke pohon besar. Ya ini hidayahnya siapa? Minta hidayah ke Pak Dukun, ke tukang sihir, kuburan. Ada ke kuburan boleh, ada yang mendoakan untuk si mayit. Tapi kalau ke kuburan, Mbah, saya kok banyak dosa, minta hidayah, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Jadi mendoakan. Jadi yang namanya ziarah kubur itu sunnah, itu boleh, jangan salah paham. Ziarah kubur ini adalah perkara yang dahulu dilarang, dan kemudian dianjurkan, artinya disunahkan. Silakan. Hanya kenapa dilarang? Sebab banyak orang-orang kafir Quraisy, orang-orang jahiliyah dahulu, ketika ziarah kubur bukannya mendoakan untuk si mayit, tapi malah minta doa. Nah itu tidak boleh. Maka setelah dibolehkan itu dalam pengertian silakan untuk berziarah kubur, tapi bukan minta doa, melainkan mendoakan. Itu adalah sunnah. Makanya ada yang datang ke kuburan malah minta doa, itu adalah syirik nantinya. Ada yang terus terang, ada yang oh enggak kok, saya itu hanya minta pertolongan. Nah, itu pun sama, langsung minta kepada Allah Ta'ala. Maka yang pertama, untuk mendapatkan siratal mustaqim, agar kita selalu berada di atas siratal mustaqim, yaitu banyak-banyak berdoa, memohon kepada Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Termasuk nanti doa misalkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu doa-doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Artinya minta supaya
kita ditetapkan berada di atas agamanya, supaya tetap taat kepadanya. Allahumma sabbit qalbi ala dinik, ya Allah tetapkan hati kami untuk senantiasa berada di atas ketaatan, di atas agamamu. Itu kita harus banyak berdoa. Maka nanti ada 10 penghalang seseorang itu akan terhalang dari mendapatkan hidayah. Salah satunya adalah sombong. Sombong. Ketika orang kafir Quraisy, mereka diperintahkan fad'ullah, hendaklah kalian berdoa kepada Allah. Nanti ayat dilanjutkan wahum yastakbirun. Mereka tidak mau berdoa, melainkan mereka itu adalah sombong. Jadi sombong itu artinya batrul haq. Mereka menolak kebenaran. Mereka tidak mau berdoa, mereka tidak mau beribadah kepada Allah Ta'ala, mereka tidak mau istighosah kepada Allah Ta'ala, mereka tidak mau minta petunjuk kepada Allah Ta'ala. Itu artinya mereka sombong. Ketika ada seseorang dari penguasa kafir Quraisy dan juga ada penguasa dari seorang muslim yang kedua-duanya sama menggunakan pakaian yang mewah, kata seorang sahabat, ya Rasul, ini si fulan sombong pisan, kayak gitu ya kalau bahasa kita. Loh kenapa? Dia itu ikut-ikutan seperti gaya orang kafir, pakaiannya serba bagus, serba mewah, terus begitu. Dilihat dari sisi-sisi itu. Maka oleh Rasul, bukan itu yang namanya sombong. Setiap hari seorang muslim pakai pakaian yang mewah, yang bagus, yang rapi, yang bersih, itu harus. Jangan sampai seorang muslim pakainya kumel terus. Jangan. Pakai pakaian yang rapi, yang bersih, yang pantas. Itu bukan merupakan kesombongan. Tapi yang namanya sombong, kata Rasul, adalah wahum tunas. Adalah orang yang dia meremehkan orang lain. Pakaiannya bagus tapi dia sopan, santun, menghormati orang lain, itu tawadhu namanya. Itu terpuji. Tapi udah pakaiannya kumel, wah itu kecil. Itu sombong gitu. Atau pakaiannya mewah, kalau melihat orang lain kecil, itu udah nggak ada apa-apanya itu, nggak ada artinya dia. Itu artinya dia meremehkan orang lain. Maka ini dikatakan sombong. Ketika dia meremehkan karena dia jabatannya tinggi, atau karena kekayaannya, atau karena apa, maka meremehkan orang lain, ini termasuk perkara sombong. Gitu. Nah, kembali di sini kita adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Untuk sementara kita beri kesempatan untuk mengkritik atau bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nasib orang tuanya, ibu bapaknya diharapkan Allah, kalau punya anak masuk ke kamar lain di luar Islam, nasib perempuannya bagaimana diharapkan Allah? Terkait dengan orang tua yang anaknya pindah agama, pada dasarnya memang orang tua itu memiliki kewajiban. Makanya Allah perintahkan ku anfusakum wa ahlikum nar. Orang tua memiliki kewajiban untuk menjaga keluarganya, baik istri, anak, keturunan, supaya apa? Terjauh dari api neraka. Nah, Imam Ali bin Abi Thalib itu memberikan gambaran dalam menjaga ini berusaha semaksimal mungkin, baik dengan pengajaran agama, mengenalkan agama, juga memberikan satu ajakan untuk selalu tetap berada dalam agama. Kalau perlu juga memberikan ancaman-ancaman, menyampaikan ancaman-ancaman dari Allah kalau sampai dia murtad dan lain sebagainya. Ketika usaha-usaha ini sudah dilakukan, maka orang tua tidak ada mas'uliyah, jadi tidak ada tanggung jawab terhadap berubahnya agama anak itu, asal sudah ada usaha. Kecuali kalau orang tua juga ingin, wah anak saya alhamdulillah sudah dapat rumah mewah, mobil mewah, saya ikut senang, walaupun agamanya pindah, maka orang tua yang seperti ini ikut andil, akan diminta mas'uliyahnya, ya, akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Ta'ala. Mungkin begitu. Silakan. Terima kasih.
Ya minimal berusaha untuk menasihati terus, jangan sampai berhenti di samping berdoa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dikembalikan ke jalan yang benar. Itu kewajiban sebagai orang tua. Cukup? Satu. Adapun cara yang kedua untuk mendapatkan Shiratal Mustaqim. Ini satu berdoa, yang kedua adalah belajar dan beramal. Ini alhamdulillah, ini termasuk kegiatan dalam rangka kita ingin mendapatkan yaitu hidayah atau berada di atas Shiratal Mustaqim. Artinya belajar ini selalu mengkaji ilmu, sebab dengan ilmu akan tahu mana Shiratal Mustaqim dan mana gang-gang yang bisa menyesatkan. Tanpa belajar itu kita nggak tahu. Apalagi kalau hanya mengandalkan akal atau perasaan, itu bisa salah. Maka yang kedua adalah selalu belajar, dan setelah belajar itu berusaha untuk mengamalkannya. Nah, terkait dengan belajar atau mencari ilmu dan juga beramal, hal ini sering kita sampaikan. Nah, sedikit ada beberapa usaha agar kita bisa mendapatkan ilmu. Saya ambilkan dari perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini supaya kita dapat berusaha untuk belajar atau mendapatkan ilmu. Berkata Al-Imam Asy-Syafi'i, "Ya akhi, wahai saudaraku, lan tanalal ilm illa bisittatin." Tidaklah engkau akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Kira-kira 6 perkara ini apa? Kita sudah punya belum? Kita nggak akan dapat ilmu. Artinya kalau nggak ada ilmu, nanti akan jauh dari hidayah. Kita akan dapat ilmu kalau ada 6 perkara. Yang pertama, zakaun, adanya kecerdasan. Selalu melatih IQ untuk selalu berpikir. Ketika jiwa ataupun akal itu tidak dilatih berpikir, nanti akan jauh dari ilmu. Sebagaimana seseorang dia menginginkan harta, itu pada dasarnya otak ini selalu berpikir bagaimana supaya mendapatkan uang. Walaupun sangat sederhana, tapi ada kemauan untuk berpikir. Itu namanya dagang. Dan seseorang dia selalu berpikir dan berusaha berpikir bagaimana untuk mendapatkan ilmu agama. Itu artinya insya Allah dia akan ada usaha untuk mendapatkan ilmu. Nah, ini yang pertama, zakaun. Yang kedua ada hirsun, ada semangat. Ada kemauan berpikir tapi nggak ada semangat. Ngaji, males. Pagi-pagi Ramadan habis subuh ya tidur enaknya. Enaknya tidur. Tanpa adanya hirs, ada semangat, tidak ada motivasi, wah itu berat. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim kita sampaikan, untuk mendapatkan kemuliaan sesuatu apapun, termasuk ilmu, itu namanya butuh ilmu dan ulul himmah wal iroda. Harus ada motivasi diri, harus menyemangatkan diri. Saya walaupun capek-capek, walaupun ngantuk, walaupun nanti akan kerja jam sekian, tak usahakanlah untuk menghadiri majelis taklim. Itu namanya ada hirs. Ini yang kedua. Dan kata Imam Asy-Syafi'i, modal untuk mendapatkan ilmu adalah wa istihadun. Ada istihad. Istihad ini artinya mujahadah. Ada yang namanya gambaran untuk berperang pada dirinya sendiri, memerangi kemalasannya diri sendiri. Ada perjuangan pada dirinya sendiri, istihad. Artinya ada kesungguhan, yaitu untuk mendapatkan ilmu. Nanti dikatakan oleh Syekh yang lain, Syekh Fauzan, punten, kira-kira termasuk ada istihad tidak pada diri kita? Tanda orang yang ada istihad, ada kesungguhan untuk menggapai ilmu, dia itu selalu asyauq ila majalisil ilm.
Itu tanda seseorang dia bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan hidayah. Dia itu selalu rindu untuk duduk dalam majelis ilmu. Maka kita teliti. Ketika hari Senin, besok hari Selasa, ada kerinduan tidak? Mudah-mudahan sampai hari Selasa bisa duduk dalam majelis Isra. Atau karena duduknya subuh mau pulang, oh iya toh. Waduh, iya toh. Waduh, padahal sih nggak kiyang. Ya ada kayak kata-kata aduh berarti nggak kiyang. Padahal sih nggak kiyang. Nah orang-orang yang dia betul-betul mengharapkan ilmu, jangankan ini, beberapa hari sebelumnya itu sudah ada rencana, ada kerinduan. Itu tanda dia beristihad, dia bersungguh-sungguh. Ada rindu, ada usaha, itu namanya istihad. Ya kayak punten lah, kayak kita zaman masih muda, Pak Mas Duki, karena ingin sungguh-sungguh sampai ke Kuningan, selalu rindu. Lamun langkah kesungguhan, beli kiyak lah, ngapain Kuningan, naik turun gunung. Karena ada istihad, ada kesungguhan, seberat apapun. Satu, ada kerinduan, ada kecintaan. Dua, ada usaha yang maksimal. Itu tanda orang beristihad. Nah, apalagi insya Allah dari rumah hanya berapa meter ke Anur untuk ngaji, nggak ada naik, nggak ada turun, datar, gitu kan? Itu ketika nggak ada istihad, nggak ada kesungguhan, nggak ada rasa rindu, aduh, amblas, gitu. Jadi yang ketiga, jadi saya ulang, satu kecerdasan, yang kedua semangat, yang ketiga kesungguhan, yang keempat bulghotun, kata Imam Syafi'i. Modal untuk mendapatkan ilmu ada bulghoh. Bulghoh itu modal. Ya kalau modal ini memang para ulama terdahulu termasuk Imam Syafi'i. Jadi termasuk Imam Syafi'i mencari ilmu itu memang butuh modal. Modal yang paling utama adalah semangat kesungguhan tadi. Walaupun terkadang memang butuh modal yang berupa harta. Mungkin butuh beli bukunya, mungkin butuh, ya zaman sekarang butuh mungkin ilmu tersebar dan nggak punya kitab nggak apa, ada laptop tinggal buka. Butuh modal itu. Itu secara materi. Tapi para imam-imam, para ulama terdahulu, terkadang yang namanya modal itu nomor sekian. Yang terpenting ada semangat, ada kesungguhan, sampai berjalan berbulan-bulan hanya untuk mendapatkan satu hadis. Itu mereka, termasuk Imam Syafi'i, sampai nahan lapar, nahan haus, sampai siang-siang jalan kehausan, sampai kelaparan belum makan sekian hari. Itu hal yang biasa. Itu modal untuk mencari ilmu. Memang butuh yang namanya prihatin. Ya kita hanya 1 jam, 2 jam dari subuh sampai jam 6, masa nggak prihatin? Kalau pengen, saya pengen haji, dapat pahala haji sana 40 hari, bukan 40 harinya saja, modalnya juga besar. Haji modalnya besar. Nah ini modalnya juga sedikit, hanya kemauan duduk, pulang dimodalin. Ada yang dikasih berkat. Wah itu subhanallah itu. Itu terbayar modal kita itu. Itu namanya modal. Itu yang keempat. Yang kelima, wasuhbatu ustad. Termasuk modal untuk mendapatkan ilmu itu sering bergaul dengan para kiai, para ulama. Sering datang ke beliau minta nasihat atau bertanya dan sebagainya. Dan yang keenam, wadulu zaman, yaitu membutuhkan waktu yang panjang. Tidak mungkin kita akan belajar tentang Islam supaya mendapat hidayah, sekali pengajian langsung mendapat semua ilmu Islam, nggak mungkin. Itu butuh waktu yang panjang. Itu adalah modal untuk mendapatkan ilmu. Nah, nanti lebih jauh Imam Syafi'i termasuk perkara yang perlu diperhatikan bagi para thalabul ilm, bagi kita yang mencari ilmu, jauhkan diri dari segala kemaksiatan. Usaha jangan sampai melakukan maksiat, baik maksiat dalam lisan kita atau hati kita atau perbuatan anggota badan kita. Jauhkan diri. Digambarkan ketika Imam Syafi'i merantau untuk mencari ilmu, tadi kita katakan sampai berbulan-bulan hanya untuk mencari satu hadis.
naik turun lembah sampai nyebrang sungai, itu hanya mengejar satu hadis. Dapat hadis dari si A, misalkan dari Mas Agus dapat, tanya Mas Agus dari mana, terus naik lagi sana dari Pak Parta, datang Pak Parta berhari-hari, betul Pak Parta, iya saya dapat. Nanti dari siapa? Dari Mang Sirop, betul. Terus dari Pak Sarip, terus sampai nanti ke sahabat, sampai kepada Rasul. Itu hanya satu hadis itu. Betul-betul apakah benar ini dari Rasul? Memakan waktu berbulan-bulan, naik turun bukit, lembah, sampai nyebrang sungai. Itu Imam Syafi'i. Sampai-sampai dalam perjalanan karena lapar, haus, ketika melintasi di pinggir sungai, sedikit istirahat sejenak sambil megang-megang perut. Ada apel lewat. Ada apel berjalan di sungai. Itu ada apel, alhamdulillah. Diambil apelnya. Jadi apel yang dia hanyut di sungai diambil, kemudian dia makan. Tapi setelah dia makan, itu ilmunya rontok, benar nggak? Apa yang dia hafal lupa. Sampai dia berpikir, ada apa nih? Kemarin tadi menghafal sesuatu itu cepat sekali. Untuk mendapatkan ilmu itu cepat sekali. Tapi kok sekarang ini kok agak lelet. Kalau bahasa komputernya lelet. Agak lelet ini. Ada apa? Berpikir dan berpikir. Nanti dalam satu penjelasan beliau datang kepada gurunya, yaitu Waqi gurunya, minta nasihat karena hal-hal itu. Kemudian oleh gurunya dinasihatkan, engkau telah melakukan maksiat. Gak ada, gak ada guru. Saya gak melakukan maksiat. Coba dipikir, coba diingat bahwa ilmu engkau itu seakan-akan langsung hilang karena engkau telah melakukan maksiat. Yang namanya maksiat itu adalah zulma, kegelapan. Ilmu adalah nur, cahaya. Maka cahaya ini ditutup dengan kegelapan sehingga engkau lupa dengan ilmu-ilmumu. Dicari, diingat-ingat. Oh, jangan-jangan apel yang hanyut saya makan itu ada yang punya itu. Kemudian dia cari ke hulu, sebab apel nggak mungkin dari bawah naik ke atas kalau ke sungai. Yang ngalir kan dari atas hanyut ke bawah. Dicari dari sini, berarti ke atas. Mudah-mudahan ada yang punya pohon apel. Akhirnya didapati ada pohon apel, kebun di sana. Jadi sampai di kebun apel. Kemudian dia bertanya dan bercerita langsung kepada si empunya apel, si yang punya apel. Kemudian yang punya apel ini ada firasat, ini orang yang soleh ini. Hanya gara-gara apel hanyut satu dimakan sampai dia datang jauh-jauh ingin minta halalnya, minta maafnya. Ini orang soleh ini. Jadi orang sekarang namanya pentil nggak sakit. Buru-buru nanti datang minta halal. Datang malah minta ambil. Ini hanya apel satu. Jauh-jauh berhari-hari dicari siapa yang punya. Ini yang punya, ini orang soleh. Ini orang soleh. Kemudian oleh Imam Syafi'i, dia datang pada intinya minta halal, minta dihalalkan atau dimaafkan atas apel satu yang dimakan itu. Tapi karena yang punya apel punya firasat ini orang soleh, diuji lagi itu, masih diuji. Saya akan halalkan, saya akan maafkan satu apel itu. Tapi syaratnya engkau harus bekerja selama 1 tahun tanpa digaji, hanya makan ada, siap tidak? Hanya gara-gara satu apel, siap sudah. Daripada nggak dihalalkan, nanti ilmunya rontok semua. 1 tahun mengabdi kerja ngurus kebun apel tanpa digaji, 1 tahun, bayangkan tuh. Hanya 1 apel. Sudah 1 tahun datang, punten juragan, kita sudah 1 tahun, kita mau minta pamit, sudah diikhlaskan, dihalalkan belum apel saya yang setahun dulu. Ini 1. Wah belum, masih ada 1 tahun lagi. Suruh kerja lagi tanpa digaji. Ini tahu betul si tuan apel ini orang soleh ini. Akhirnya
ya karena ingin minta halalnya, ya nggak apa-apa lah. 1 tahun lagi mengabdi tanpa digaji. Dan tahun kedua setelah selesai datang lagi minta izin, sudah dihalalkan belum? Ya yang terakhir si tuan yang punya apel, dah ini yang terakhir saya. Nanti saya akan maafkan, saya halalkan 1 apel itu. Siap tidak? Saya minta 1 permintaan saja. Insya Allah siap. 1 lagi. Iya 1 lagi. Siap, siap. Kata yang punya apel, saya punya anak, tapi dia buta. Anak gadis, dia buta, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Bisu. Dah, dia bisu lagi. Nggak bisa ngomong. Gimana? Saya minta, nanti saya halalkan apel itu. Tolong dinikahin anak gadis saya itu. Ya tadi, dia buta, dia bisu, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Dipikir-pikir, aduh, ini gimana? Ini kalau 1 tahun, 2 tahun mah siap lah. Ya, 1, 2 tahun, 5 tahun siap, nggak usah digaji. Tapi yang 1 ini berat nih. Gimana siap tidak? Menikahi anak gadis saya yang seperti itu. Tapi karena ingin minta halalnya, akhirnya dah siap lah menikahi anak gadis yang punya apel itu. Akhirnya dinikahkan. Memang adat dan ini merupakan syariat Islam, ketika nikah memang tidak dijejerkan sebetulnya. Nah, teman perempuannya itu di balik kelambu atau kamar. Yang penting adalah dinikahkan. Setelah dinikahkan, qabul itu sudah dikasih tahu itu anak saya, satu-satunya nggak ada yang lain. Itu di kamar sana itu. Wah, ini sudah berangkatnya dagdikduk nih. Aduh, punya istri bisu, buta, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Nah, ini gimana nanti? Ketak-ketak, assalamualaikum. Dijawab, waalaikumsalam. Aduh, salah ini. Salah. Lari. Pak, punten, tadi kamarnya salah. Saya ketak-ketak, saya salah. Ada yang jawab, waalaikumsalam. Nyaris sekali itu. Indah sekali suaranya. Oh, itu saya salah kamar. Yang mana kamar yang benar? Ya itu kamarnya. Lu tadi katanya bisu. Udah pokoknya sana dulu. Ketak-ketak salam dibuka. Melihat, waduh. Bisa langsung pingsan nggak apa-apa Pak ya. Itu komplit gitu ya. Jadi hampir-hampir nggak percaya, lari lagi ke mertuanya. Maaf Pak, sana tadi saya salah kamar, di sana itu ada gadis yang tidak seperti yang bapak mertua sebutkan. Yaitu anak gadis saya, hanya satu-satunya itu. Itu anak gadis saya. Nah, akhirnya diceritakan, saya katakan buta, memang tidak pernah keluar rumah melihat perkara-perkara yang maksiat. Tidak, dia saya katakan bisu, lisannya tidak pernah berhenti dalam rangka untuk berzikir atau berkata yang benar, dan selalu menjaga perkataan-perkataan yang tidak baik. Ghibah hampir nggak pernah. Itu dikatakan bisu. Saya katakan dia nggak punya tangan, nggak punya kaki, karena tidak pernah berbuat yang salah, tidak pernah melangkahkan kakinya menuju dalam tempat-tempat yang maksiat. Selalu berusaha untuk melangkahkan kaki kepada hal-hal yang baik. Itu anak saya. Jadi bisu, buta, tangan bukan hakiki, tapi itu majazi. Jadi orang yang saya katakan buta karena tidak pernah melakukan maksiat. Nah, adapun orang yang dia mata tidak pernah digunakan untuk membaca Al-Quran, nanti secara majaz, walaupun matanya melihat, itu buta. Walaupun melihatnya cerah, tapi kalau tidak pernah melihat Al-Quran, tidak pernah dipakai untuk membaca Al-Quran, nanti dikatakan dalam Al-Quran itu a'ma, itu orang yang buta. Nah, ini merupakan gambaran modal untuk mendapatkan hidayah, itu mencari ilmu. Jadi ada 6 modal ditambah 1, hindari maksiat. Nah, ketika ilmu ada, supaya kita mendapatkan siratal mustaqim, yaitu berusaha untuk beramal. Ini yang kedua. Adapun yang terakhir, modal untuk mendapatkan yaitu hidayah,
adalah kita selalu menjaga ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Jadi takwa dalam artian selalu berusaha melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan takwa maka Allah akan memberikan ilmunya. Itu Allah selalu menjaga kita berada di atas siratal mustaqim. Nah, ini yang bisa kita sampaikan cara untuk mendapatkan siratal mustaqim. Pertama, berdoa. Kedua, belajar dan berusaha beramal. untuk beramal. Yang ketiga, senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita diberi kepahaman dan bisa mengamalkan apa yang menjadi ilmu kita sehingga kita tetap berada di atas siratal mustaqim. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya bisa kita gunakan dengan tanya jawab. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.